Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa, kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah pertanyaan kami. Sekalipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nas firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian kita pada malam hari ini, terambil dari Wahyu, pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian, daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memuteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kitab Wahyu, ini adalah suatu penglihatan dari Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dan di dalam penglihatannya, di dalam kitab Wahyu ini, diceritakan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali sebagai hakim atas dunia ini, yang akan menghakimi orang-orang yang ada di bumi ini. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Kristus Yesus akan dibebaskan, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang tidak percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus, mereka akan dijatuhkan atau masuk di dalam penghakiman tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kitab Wahyu ini, Yohanes menceritakan bagaimana penglihatannya atas apa yang akan terjadi pada akhir zaman atau di dalam penantian hari kedatangan Yesus sebagai hakim atas bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini dapat kita lihat bahwa Yohanes menceritakan bahwa dia melihat adanya 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi dan menahan keempat angin bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 4 malaikat dan ada 4 angin dari keempat penjuru bumi. Ini menandakan bahwa dari segala arah penjuru bumi, baik dari utara, selatan, timur, dan barat, akan datang angin. Dan di sini dapat kita lihat, Bapak Ibu, ditunjukkan di sini, angin tersebut akan memporak-porandakan darat, lautan, dan pohon-pohon. Tetapi di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, angin yang akan memporak-porandakan bumi ini, angin yang akan memporak-porandakan darat, laut, dan pohon-pohon, ditahan oleh 4 malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Dan di mana keempat malaikat tersebut ditugaskan Tuhan untuk menahan keempat angin tersebut, supaya angin tersebut tidak merusak bumi dan lautan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita dapat melihat
bagaimana karya Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan atas bumi ini. Bapak Ibu, bicara tentang angin, kita teringat ketika Yesus bersama dengan murid-murid berlayar menyeberang pulau. Ketika itu Yesus tertidur dan para murid yang ikut berlayar bersama Yesus ketakutan, di mana pada waktu itu datangnya angin kencang melanda perahu yang mereka tumpangi. Para murid di sana ketakutan. Tapi ketika Yesus terbangun dari tidurnya, apa kata Yesus kepada angin tersebut? Diamlah. Lalu angin tersebut diam dan lautan reda dan perahu mereka dapat kembali berlayar dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sana apa yang dapat kita lihat? Bahwa Yesus Kristus berkuasa atas angin. Yesus Kristus berkuasa untuk menghentikan angin yang pada saat itu datang melanda atau menerpa perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan para murid-muridnya. Dan di sini juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dapat kita lihat bagaimana Tuhan juga berkuasa atas angin yang akan menerpa bumi. Di mana Tuhan mengatakan, tunggu. Jangan dulu angin tersebut menerpa bumi ataupun laut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, angin tersebut menggambarkan suatu kehancuran yang akan datang ke tengah-tengah bumi ini. Tetapi ada juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang mengatakan bahwa angin tersebut menggambarkan akan datangnya, akan hadirnya penyesat-penyesat yang akan menyesatkan para umat Tuhan yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Di mana para penyesat tersebut datang dari segala penjuru, dari penjuru mata angin, dari utara, barat, timur, dan selatan, akan datang memporak-porandakan, menyesatkan umat Allah yang percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka akan bertarung, dan setiap orang yang teguh di dalam pendiriannya, di dalam imannya kepada Yesus Kristus akan tahan uji. Tetapi setiap orang yang tidak teguh berdiri di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan digoyahkan oleh para penyesat tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini disampaikan kepada kita. Yang pertama, untuk kita tetap meneguhkan hati kita, untuk meneguhkan iman percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dapat kita lihat ketika keempat malaikat tersebut berdiri menahan keempat angin tersebut, tiba-tiba datang malaikat Tuhan dari matahari terbit, datang dan menyampaikan kepada para keempat malaikat tersebut, saya akan terlebih dahulu memateraikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan suatu kehidupan yang baru, akan memberikan keselamatan, akan memberikan kesehatan, memberikan hari yang baru bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang nantinya akan dimateraikan oleh malaikat tersebut. Siapakah yang dimateraikan di sini? Ini merupakan suatu tanda kepada umat Allah, sehingga ketika murka Allah datang atas dunia ini, umat yang dimateraikan tersebut, yang percaya di dalam Yesus Kristus, tidak akan terkena oleh murka Allah tersebut. Oleh murka Allah yang hidup, dikatakan di sini, ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut,
atau pohon-pohon sebelum kami memeraikan hamba-hamba Allah, kami badadai mereka. Di sini Tuhan menunjukkan kuasanya atas kehidupan kita. Kuasanya atas kehidupan orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan beroleh kehidupan yang baru. Kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga kelak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika malaikat tersebut telah memeteraikan orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, di sanalah penghakiman itu akan datang. Dan kita akan dibebaskan, kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan ada satu pesan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang disampaikan oleh malaikat yang datang dari matahari terbit tersebut. Malaikat yang diutus oleh Allah, apakah pesannya tersebut? Dikatakan kepada keempat malaikat yang menahan angin tadi bahwa janganlah merusak bumi atau laut atau pohon sebelum para hamba-hamba Allah yang percaya di dalam Yesus Kristus dimateraikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini suatu pesan bagi kita. Bagaimana kita diajak oleh Tuhan pada saat ini. Seperti tema minggu kita, untuk kita memelihara alam. Kita dipanggil, kita terpanggil sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memelihara alam ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, baiknya kita pada saat ini lebih lagi menyuarakan supaya kita tetap melestarikan alam ini. Menyuarakan untuk tidak merusak bumi, untuk tidak merusak hutan, untuk tidak merusak darat, untuk tidak merusak lautan, ataupun pohon-pohonan. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu dari kita. Ketika pesan itu disampaikan kepada keempat malaikat, pesan ini juga tertuju pada saat ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Karena apa? Ketika bumi dirusak, ketika hutan dirusak, ketika pohon ditebangi, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi longsor, akan terjadi bencana alam. Siapa yang menderita di sana? Yang menderita adalah kita juga, umat manusia. Bumi tempat kita tinggal, ketika ekosistem yang ada di antara kita dirusak, siapa yang akan merasakan kehancuran tersebut? Kita juga. Kita teringat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun lalu, ketika terjadinya kebakaran hutan, di Kalimantan Tengah khususnya, di kota Palangkaraya, apa yang terjadi? Siapakah yang menderita ketika kebakaran hutan terjadi pada tahun lalu? Kita manusia juga yang menderita Bapak Ibu. Kita merasakan sesak untuk bernapas. Karena apa? Setiap kita keluar dari rumah kita, di mana-mana ada asap. Ya kan? Jadi ulah manusia, ulah jahat dari manusia tersebut, siapa yang merasakan? Kita juga. Kita sendiri Bapak Ibu yang merasakan. Oleh karena itu saat ini kita diingatkan. Bagaimana kita untuk dapat melestarikan hutan kita. Untuk kita dapat melestarikan alam sekitar kita. Bagaimana juga dengan laut? Mari kita lihat. Limbah-limbah dibuang ke laut. Sampah dibuang ke laut. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan di laut tercemar dan mati. Iya kan Bapak Ibu? Dan bahkan beberapa berita di media sosial, ikan yang besar yang tinggal di lautan terdalam dapat terdampar ke pantai. Karena apa? Karena lautan sudah rusak. Laut sudah kotor. Banyak limbah, banyak sampah di lautan. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diajak, mari kita melestarikan alam semesta. Mari kita melestarikan alam sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Kita mulai dari lingkungan kita tinggal. Bagaimana kita memperindah
tempat kita tinggal. Saat ini, banyak lembaga-lembaga dan gereja-gereja di Indonesia yang berusaha untuk kembali melestarikan hutan kita. Di mana-mana dapat kita lihat adanya program penanaman pohon, baik dari lembaga-lembaga gereja maupun dari gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan saat ini firman Tuhan mengajak kita, bagaimana kita untuk dapat kembali melestarikan itu Bapak Ibu. Supaya hutan tidak dirusak, supaya alam tidak dirusak, laut tidak dirusak. Karena itu semua juga akan mendukung kehidupan kita. Ketika lingkungan sekitar baik, kehidupan kita juga akan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah pesan firman Tuhan pada kita pada malam hari ini. Di dalam panggilan Tuhan untuk kita orang-orang percaya untuk memelihara alam. Yang pertama dapat kita lihat Bapak Ibu, Tuhan berkuasa. Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Suatu waktu Tuhan mengizinkan bencana datang ke tengah-tengah kita. Tapi saat ini Tuhan masih menahan dan Tuhan masih menginginkan kita bertobat dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehancuran akan datang ke dunia ini. Bahkan penyesat-penyesat akan datang yang akan menggoyahkan iman kita, iman percaya kita di dalam nama Yesus Kristus. Tapi ingat satu hal, kita harus tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita tetap berdiri teguh di dalam iman percaya dalam nama Yesus Kristus, kita akan ikut di dalam kerajaan sorga yang telah Tuhan sediakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mari kita bersama-sama hidup, bergandengan tangan, melestarikan alam semesta, tempat kita tinggal. Karena ketika alam semesta indah dapat kita lestarikan, maka kita umat manusia yang tinggal di muka bumi juga akan merasakan kebaikan dari alam sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih Tuhan yang telah memilih kami Bapa menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga memanggil kami, memilih kami untuk kami dapat memelihara alam semesta, alam sekitar kami Bapa. Pakai kami umat-Mu, pakai kami anak-anak-Mu yang percaya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk kami dapat menjaga kelestarian alam, untuk kami dapat menjaga ekosistem di tengah-tengah bumi ini Bapa. Supaya bumi tempat kami tinggal ini juga kami dapat merasa nyaman dan kami dapat merasakan keindahan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami, atas seluruh karya ciptaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Jauhkan kami Tuhan dari murka-Mu dan kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap dapat berdiri teguh di dalam iman percaya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada saat ini juga Tuhan, di tengah-tengah bumi ini, adanya COVID-19. Bapa jauhkan kami dari virus COVID-19 tersebut. Kuatkan kami Bapa untuk dapat menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semakin dikuatkan, dan sehingga kami dapat melalui kehidupan kami dengan penuh sukacita bersama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang selalu bersama dengan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati.